Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Elvina Eka Febriana, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat melakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Dalam ranah sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Bagja ini untuk yang pertama, buat pertanyaan utama. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Sedangkan ambil pelajaran yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi yakni menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana, yakni merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan terakhir, atur eksekusi itu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak yakni terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, kritis, dan cinta lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut saya memiliki prakasa perubahan yakni meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menanamkan kemampuan berpikir kritis dan cinta lingkungan. Adapun langkah Bagja yang saya lakukan sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Jawabannya adalah tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah menjadi guru yang mampu memberikan perhatian pada murid, guru yang ramah dan komunikatif untuk murid, dapat memberikan contoh atau tauladan untuk murid, serta menjadi penuntun yang baik untuk murid. Sedangkan pertanyaan kedua, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Langkah pertama yaitu menguasai materi dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, guru itu senantiasa menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Lanjut, untuk langkah yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pertama yakni siapakah
yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber mewujudkan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Dan jawabannya adalah seorang guru PPKN yang mampu menciptakan suasana belajar di kelas selama 3 jam pelajaran itu tidak terasa dan murid merasa memiliki jam pelajaran tersebut. Sedangkan yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid, yaitu menerapkan model-model metode dan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan refleksi tiap akhir jam pelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Serta pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan bagi murid, yaitu tindakan penyelidikannya menguasai materi dan mampu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan murid sehari-hari. Lanjut ke yang K, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Tindakan penyelidikannya yaitu kebiasaan yang akan dilakukan menerapkan berbagai model, metode, dan strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Membuat media pembelajaran yang dapat diterima oleh murid, selalu melakukan refleksi, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, berusaha dekat dengan murid agar kita lebih tahu setiap karakter yang dimiliki oleh murid tersebut. Selanjutnya untuk J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah 1. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Jawaban untuk tindakan penyelidikan yaitu berusaha memahami karakter setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. Selain itu juga melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid. Lanjut, apa saja praktek baik yang dapat dilakukan guru yang menyenangkan bagi murid? Ya, tindakan penyelidikannya mengajar dengan hati ikhlas dan semangat menciptakan suasana belajar menyenangkan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, apa target yang mewujudkan guru yang menyenangkan bagi murid? Nah, tindakan penyelidikannya mencoba memahami dan mengenali karakteristik murid dulu untuk memudahkan memberikan arahan dan karakter peserta didik tersebut seperti apa, sekaligus menjadi minat, bakat, bahkan potensinya murid. Jadi kita bisa memahami sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Untuk A yang terakhir, atur eksekusi. Yakni pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan sebagai guru menyenangkan bagi murid? Ya, selanjutnya bagaimana agar perwujudan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid itu bisa terlaksana dengan baik? Untuk pertanyaan pertama jelas yang memantau itu ada rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan tentu yang paling utama adalah murid itu sendiri karena merekalah yang berhadapan langsung dengan guru. Sedangkan bagaimana agar perwujudan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid itu terlaksana dengan baik? Tindakan penyelidikannya yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Terus kemudian yang ketiga, memahami karakter murid dan membimbingnya, menebalkannya, dan yang terakhir menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan murid dan juga warga sekolah, serta tidak lupa orang tua murid. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca yang sudah saya rencanakan, semoga
dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan pembelajaran bisa lebih berpihak kepada murid. Cukup sekian dari saya, terima kasih.